Hai, kembali lagi bersama saya Ana Agustin dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian, dan cerita-cerita yang pastinya akan memberkati dan menginspirasi kita semua. Saat ini saya ingin menceritakan tentang kisah saya secara pribadi sewaktu masih kecil. Cerita itu sangat membekas dan terus saya bawa sampai hari ini. Cerita itu berbicara tentang tabur tuai. Saya akan sedikit selingi dengan memakai bahasa Sunda karena saya memang orang Sunda. Saya orang Cianjur, saya berasal dari sana. Dan saya ingin teman-teman bisa menyimaknya, ya. Tapi saya pasti akan membagikan juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Suatu hari ketika saya sedang nonton TV asik di ruang tamu, kemudian mami saya teriak dari belakang karena dia sedang masak. Dia teriak seperti ini. "Anak, pangbalikan mami bawangnya." Terus saya jawab, "Kek, Mak." "Entar, Mak. Nanti." Selang beberapa saat, mami tiba-tiba datang dari dapur. Dan dia bilang, Nak, ini duit, Nak. Engke, amun ane meli bawang, tong poho pangbalikan tarasina oge." Terus saya jawab, "Ya, engke nya Mak, simpan wae duitna di dinya. Engke ku ane dipangbalikan." Selesai. Dan mami saya balik ke dapur, asik lagi masak. Karena saya nonton TV itu begitu asik, saya lupa dengan apa yang mami saya minta. Tiba-tiba terdengar dari seberang jalan, teng 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 teng, tukang bakso. Nah, saya ini doyan banget makan bakso. Jadi saya loncat, saya cegat itu tukang bakso. "Mang, meli Mang, tungguan ya Mang." Tukang baksonya bilang gini, "Oke, siap Neng, ditunggu," katanya gitu. Lalu saya langsung lari ke dapur, saya ambil mangkok, saya ambil sendok. Kenapa? Karena mami suka bilang kalau beli makanan selalu bawa tempat dari rumah. Ya, jangan makan dari tempat abang-abangnya gitu. Nah, saya ketika mengambil mangkok dan sendok itu, saya juga ke dapur kan, dan saya lihat mami saya sedang masak. Dan saya katakan, Mami, saya pengen beli bakso, minta duit atuh Mi." Terus mami saya jawab, karena dia lagi asik masak, dia jawab, "Entar," katanya, "engke." Terus saya tunggu beberapa saat. Mami asik aja masak. Saya panggil mami saya, "Mami, hayo atuh Mi, minta duit, saya hayang beli bakso." Dan mami saya jawab lagi dengan asik, dengan santai, "Engke, entar," katanya gitu. Saya tunggu lagi, sampai saya bosen. Dan tukang baksonya teriak, "Neng, jadi tuh beli bakso nak?" Dan saya jawab, "Ya Mang, Kek, tungguan, kalilaan." Akhirnya tukang baksonya pergi. Dan saya kesel kan. Saya bilang sama mami, "Mami, gimana sih mami nih? Tuh tukang baksonya jadinya indit. Saya hayang beli bakso, mami tuh mere-mere wae duit nak." Terus mami saya jawab, "Engke." Dia masih tetap asik masak. "Kenapa sih Mi? Engke wae." Terus mami jawab, "Emang cuman kamu doang yang bisa bilang engke deui, entar lagi. Emang enak digituin," kata mami saya. Terus dari situ teman-teman, saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah menunda setiap apa yang diminta oleh orang tua kita. Saya merasakan kerugian yang sangat besar, malu. Dan dari situ, saya bawa pelajaran ini ke tempat di mana saya melayani sampai hari ini. Dan itu juga terus berlanjut sampai saya SMA. Saya selalu ingat, kejadian itu tidak boleh terulang lagi. Dan ketika Bapak Ibu Gembala saya yang baru datang, ada pergantian gembala yang lama keeretan, kemudian gembala yang baru itu datang dari Depok untuk menggantikan. Dan Bapak Ibu Gembala saya berkata, "Anak, tolong ya nanti melayani sekolah minggu, ngajar sekolah minggu." Dan selalu saya jawab, "Iya Tante, iya Om, siap."
Mereka juga selalu meminta saya untuk pimpin puji-pujian. Saya main musik meskipun cuma gitar. Kemudian antar jemput anak-anak sekolah minggu. Kemudian bikin komsel. Itu semua saya kerjakan karena mereka yang minta. Dan saya selalu mengingat pengalaman di mana saya sudah berkomitmen untuk tidak pernah menunda lagi apapun yang diminta oleh orang tua saya ataupun oleh orang tua rohani saya. Dan puji Tuhan, saya sekarang bisa menikmati apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya komitmenkan, bahwa saya harus tetap dan selalu bersegera. Saya tidak lagi menunda setiap kali apa yang diperintahkan oleh gembala ataupun orang tua saya. Demikian juga ketika setiap kali saya mendengar berita firman Tuhan, baik lewat yang dibaca, baik yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saya selalu belajar untuk menjadi orang yang merespon firman Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kehebatannya, Tuhan menepati janjinya. Saya teringat ayat di dalam Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai 25 yang berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku dan kesucian tanganku di hadapannya. Ayat yang ke-25 diulang, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku dan sesuai dengan kesucian tanganku di hadapannya. Kalau ayat ini diulang 2 kali, artinya itu sangat penting. Ingat, hukum tabur tuai itu terus berlaku juga sampai hari ini. Jikalau teman-teman hari-hari ini merasakan berat ketika berdoa, memiliki pengharapan, kok Tuhan tidak cepat menjawab? Kenapa tertunda begitu lama? Mengapa begitu lama Tuhan menunda apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan? Jangan-jangan karena kita memang menjadi orang yang suka menunda, tidak bersegera untuk merespon apa yang Tuhan perintahkan lewat orang tua, lewat hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena kalau memang kita belum bisa mendengar sendiri langsung suara Tuhan, artinya Tuhan memakai orang tua kita, Tuhan memakai gembala kita untuk menyampaikan isi hatinya. Mari respon, segeralah. Jangan menunda lagi untuk melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Jikalau teman-teman juga belum melihat video yang sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali lagi. Mari kita belajar seperti Yohanes. Yohanes melakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan. Dan Yohanes menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Jikalau teman-teman ingin menikmati apa yang saya nikmati, Yohanes nikmati, jadilah orang yang bersegera, tidak menunda-nunda setiap kali kita mendengar berita firman Tuhan. Jikalau apa yang saya bagikan saat ini memberkati, menginspirasi, tetap like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak terlewatkan setiap kali saya men-share video-video yang terbaru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam antusias.